Bagaimana rasanya bila kita sedang mengalami kesusahan, namun orang-orang sekeliling kita justru memberitakan dan bahkan mengumumkan kesenangan hidupnya. Bahkan memperlihatkan bagaimana makmurnya mereka, bagaimana sukses dan gemilangnya mereka. Atau mereka memperlihatkan betapa sukacitanya mereka bisa makan dengan berkelimpahan makanan-makanan enak dan mewah. Segala berita-berita tentang sukacita bagi orang yang sedang sengsara bisa jadi justru malah melukai. Merasa memang ia anggap Tuhan tidak adil. Bertanya mengapa mereka gembira dan saya berduka. Mengapa mereka bersukacita di atas penderitaan saya yang sedang nelangsa. Hal semacam ini memberitahukan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang sedang mengalami kesusahan bukan sekedar membutuhkan banyak kata-kata untuk menghiburkan mereka, tetapi perhatian, sikap yang bijak, dan bagaimana menolong mereka dengan menghadirkan diri, menemani, menghubungi, dan menjadi sahabat buat mereka yang sedang kesusahan. Kata empati atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan adalah kata kunci di dalam penghiburan yang mendalam. Penghiburan yang bukan sekedar bicara merasakan kegembiraan, tetapi penghiburan yang berasal dari sosok yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang menderita itu. Hari-hari ini ketika banyak orang sengsara dan kesusahan, penghiburan yang dibutuhkan sesungguhnya penghiburan yang tanpa banyak kata. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi yang menyapa hari ini tentang penghiburan yang dari Tuhan. Dari 2 ayat, pertama dari surat Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Lalu Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Rasul Paulus ketika menuliskan kalimat sederhana di dalam Roma 12 ayat 15, sesungguhnya menegur jemaat di Roma yang ini adalah jemaat yang kaya, jemaat yang boleh dikatakan limpah berkat atas mereka. Namun Paulus mengingatkan untuk supaya mereka tidak terlalu bangga atau memamerkan kekayaan mereka, memperlihatkan betapa makmurnya mereka kepada banyak orang. Paulus sadar bahwa orang-orang di Roma tidak semuanya makmur. Jemaat-jemaat di Roma tidak semuanya dalam keadaan sukacita, tapi ada juga yang bersusah hati. Dan karena itu, Paulus mengingatkan untuk supaya mereka bisa memiliki sikap empati itu, bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan berdukacita, menangis dengan orang yang menangis karena dukacitanya. Ini yang memberitahukan kepada kita tentang penghiburan sejati dan mendalam yang dibutuhkan oleh setiap orang yang sedang kesusahan. Dan lebih lanjut lagi, Tuhan kita Yesus Kristus yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15 tentang imam besar yang agung itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar biasanya di dalam perjanjian lama adalah orang yang mempersembahkan korban untuk orang-orang yang berdosa sebagai tanda penebusan, pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Namun dikatakan bahwa imam besar yang bertugas itu bukan sekedar membakar korban, tetapi imam besar agung yaitu Tuhan Yesus Kristus melebihi imam-imam yang ada. Dia justru mengorbankan dirinya. Bahkan dia ikut merasakan betapa sengsara, betapa susahnya orang yang ada di dalam dosa dan pelanggaran, ada di dalam kemalangan dan kehidupan yang penuh dengan beban berat. Karena itu,
Penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa imam besar itu adalah imam yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia sama dengan kita. Dia pernah dicobai, hanya dia tidak jatuh di dalam dosa. Kedua ayat ini ingin memberitahu kepada kita hari ini bahwa marilah kita datang kepada Tuhan Sang Penghibur sejati yang mendalam, yang bukan sekedar dengan kata-katanya menghibur kita, bukan sekedar dengan sabdanya menyapa kita, tetapi juga dengan kehadirannya, dengan kasihnya, dengan hati yang ikut menangis dengan kita yang sedang menangis, hati yang sedang berduka dengan kita yang sedang berduka, hati yang ikut berkabung dengan kita yang sedang berkabung. Dan sebagaimana Tuhan sudah memperagakan teladan yang baik di dalam menghibur, biarlah kita juga boleh bijak bersikap dan bertindak terhadap orang-orang yang sedang susah hari ini. Berhati-hatilah kalau kita memperlihatkan akan kesenangan dan kesukacitaan kita di hadapan orang yang sedang susah. Berhati-hatilah bila kita mungkin menampilkan foto-foto atau gambar-gambar kegembiraan kita, padahal ada orang yang justru menangis ketika melihat kita gembira. Pada saat itulah kita yang punya iman, harusnya kita ikut merasakan kesusahan mereka. Dengan setidaknya walaupun bukan dengan kata-kata menghibur, tetapi dengan tidak memamerkan atau memperlihatkan betapa sukacitanya kita, betapa gembiranya kita, betapa bahagianya kita. Tuhan tentu saja mengaruniakan hikmat bagi kita yang membutuhkannya. Mintalah kepadanya, dan biar kita boleh dikaruniai bijak dari Tuhan. Karena kuasa kehadiran dan ikut merasakan atau sikap empati itu melampaui kata-kata penghiburan yang dapat kita berikan. Bila Tuhan sudah melakukannya buat kita, biar kita juga melakukannya buat sesama kita, agar dunia terhibur karena kita ikut merasakan apa yang dunia sedang rasakan hari ini, menangis dengan yang sedang menangis, dan bersedih dengan yang sedang bersedih. Begitu juga bersukacita dengan yang bersukacita dan berbahagia dengan yang berbahagia. Tuhan, sumber penghiburan, selalu menyertai kita senantiasa. Amin.